Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dima'uhum. Di sepanjang perang yang terjadi di Gaza, militer Israel sering berbicara tentang tantangan dan resiko yang ditimbulkan oleh terowongan pejuang Hamas. Mereka takut pasukannya bisa terancam bila sedang berada di Gaza, sebab para pejuang Hamas bisa dengan tiba-tiba menyerang lewat pintu-pintu terowongan tersebut. Dan menurut para ahli strategi militer, terowongan Hamas ini posisinya vital dan sangat berbahaya bagi Israel, sebab terowongan ini bisa menjadi penentu kemenangan di pihak Hamas. Mengutip dari CBS News, terowongan tersebut difungsikan untuk mengangkut pasokan dan melakukan gencatan senjata, termasuk serangan yang terjadi pada 7 Oktober lalu. Terowongan itu juga digunakan Hamas untuk melatih para operator. Ukuran terowongan itu bisa mencapai kedalaman 230 kaki atau setara tinggi gedung 20 lantai. Berikut ini adalah 10 hal yang perlu diketahui tentang terowongan Hamas. 1. Terbentang ratusan mil di Gaza. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan kalau mereka telah menghancurkan lebih dari 60 mil jaringan terowongan Hamas selama Perang Gaza pada Mei 2021. Dari kabar tersebut, pemimpin Hamas Yahya Sinwar mengatakan Hamas memiliki lebih dari 300 mil terowongan. Artinya, Israel hanya menghancurkan 20%-nya saja. Ada informasi juga yang mengatakan, pada 2021, Hamas telah berhasil membangun terowongan ini sepanjang 500 km atau setara 311 mil di bawah tanah Gaza. Meskipun masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut mengenai berapa panjangnya terowongan ini, namun jika angka ini akurat, maka panjang terowongan Gaza ini setara dengan panjang setengah kereta bawah tanah di New York. Pasukan IDF menyebut terowongan Hamas ini dengan nama Metro Gaza. 2. Tempat penahanan sandera. Juru bicara Hamas, yaitu Abu Ubaidah mengatakan, terowongan tersebut dijadikan tempat penahanan para sandera. Pada 24 Oktober, seorang sandera Israel yang baru bebas menceritakan pengalamannya selama dia menjadi tawanan. Dia dibawa melalui jaringan terowongan yang dianggapnya mirip seperti sarang laba-laba. Kemudian, sandera dibawa ke sebuah aula yang besar di dalam terowongan itu dan membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Salah satu sandera yang bernama Lifshitz menceritakan, kalau kondisi lokasi tempat penyanderaan itu betul-betul bersih dari sampah atau debu. Tersedia kasur di lantai untuk para sandera. Tawanan lain yang terluka parah dalam kecelakaan sepeda motor dalam perjalanan ke Gaza dirawat oleh dokter. Lifshitz mengatakan, mereka memastikan kami tidak sakit, dan kami selalu menemui dokter setiap 2 atau 3 hari sekali. Lifshitz juga mengatakan bahwa para sandera memiliki akses terhadap obat-obatan yang mereka butuhkan. Para sandera juga memakan makanan yang sama, seperti yang dimakan para penjaga Hamas. Antara lain roti pita dengan keju dan mentimun. Kemudian, seorang jurnalis bertanya pada Lifshitz, mengapa dia waktu itu berjabat tangan dengan pejuang Hamas? Lifshitz berkata, para penyandera memperlakukannya dengan baik. Para sandera asal Israel yang lainnya pun berada dalam kondisi yang baik. 3. Memiliki peran penting dalam Perang Gaza 2014. Pada 7 Juli 2014, Israel meluncurkan operasi pelindung tepi. Pada 17 Juli, 13 pejuang Hamas menyusup ke Israel melalui terowongan. IDF melancarkan operasi darat pada malam hari dengan terowongan Hamas sebagai targetnya. IDF mengatakan kalau mereka telah menghancurkan 32 terowongan dan membangun penghalang atas dan bawah tanah sepanjang 40 mil. Penghalang yang dipasang terdiri dari kamera, radar, dan sensor untuk memutus kemampuan Hamas untuk menyerang Israel dari bawah tanah. 4. Dilengkapi teknologi canggih. Terowongan luar biasa yang dibangun Hamas ini menelan biaya sekitar 3 juta US dollar atau setara dengan 46 miliar rupiah. Terowongan ini dilengkapi saluran telepon, listrik, dan rel kereta api. Terowongan ini juga dilengkapi dengan teknologi-teknologi canggih lainnya, sehingga IDF sangat kesulitan untuk menjamah terowongan ini. Meskipun IDF sudah dibekali dengan robot-robot pelacak, kecerdasan buatan, dan pasukan khusus mereka,
Tapi sampai saat ini, Israel masih belum mampu mengungkap dengan detail mengenai terowongan luar biasa ini. 5. Lintas batas negara. Terowongan itu disebut melintasi sampai ke Mesir, yang digunakan untuk mengirimkan senjata dan personil. Pada 26 Oktober 2023, IDF mengatakan sebelum 7 Oktober, Hamas menggunakan terowongan perbatasan Mesir untuk mengirimkan senjata dan amunisi ke Gaza. Berdasarkan sejarah, terowongan ini digunakan para penyelundup untuk mengangkut uang dan barang-barang lainnya ke jalur Gaza. Melalui perdagangan gelap dengan pajak dan aktivitas komersil bawah tanah tersebut, Hamas mendapatkan keuntungan. 6. Pemerintah Mesir menutup banyak terowongan ke Gaza. Mantan Presiden Mesir, Mohamed Morsi, mengizinkan Hamas dan Jihad Islam Palestina mengangkut rudal dan senjata menggunakan terowongan tersebut secara diam-diam. Kairo mulai menindaklanjuti jaringan bawah tanah tersebut setelah Presiden Abdel Fattah al-Sisi berkuasa sejak tahun 2013 lalu. Hingga saat ini, pihak militer Mesir telah menghancurkan dan membanjiri terowongan dengan air limbah, walaupun belum sepenuhnya menutupi terowongan tersebut. 7. Dibangun di atas kota terpadat di dunia. Apa yang membuat terowongan Hamas ini berbeda dari terowongan Al-Qaeda di pegunungan Afghanistan atau Vietcong di hutan-hutan Asia Tenggara adalah bahwa mereka membangun jaringan bawah tanah di bawah salah satu wilayah terpadat di planet ini. Hampir 2 juta orang tinggal di wilayah seluas 88 mil persegi yang membentuk kota Gaza. Richmond Barak, yang juga merupakan peneliti senior di Liber Institute for Law and Land Warfare dan Modern War Institute di West Point mengatakan, terowongan terlalu sulit untuk ditangani, jangan salah paham, dalam konteks apapun meskipun berada di daerah pegunungan, tetapi jika berada di daerah perkotaan, maka semuanya menjadi lebih rumit. Aspek taktis, aspek strategis, aspek operasional, dan tentu saja perlindungan yang ingin Anda pastikan bagi penduduk sipil. Sejak serangan teror tanggal 7 Oktober di Israel yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, IDF telah berulang kali menuduh bahwa Hamas bersembunyi di dalam lorong-lorong ini, di bawah rumah-rumah, dan di dalam gedung-gedung yang dihuni oleh warga sipil Gaza yang tidak bersalah, yang secara efektif mengubah mereka menjadi orang-orang yang tidak bersalah atau disebut perisai manusia. Serangan udara militer Israel telah menewaskan sedikitnya 20 ribuan warga Palestina. 8. Belum bisa ditembus teknologi Israel. Yang jelas, teknologi saja tidak akan cukup untuk menghentikan ancaman bawah tanah ini. Israel menghabiskan miliaran dolar untuk mencoba mengamankan perbatasan dengan sistem cerdas yang dilengkapi sensor canggih dan tembok bawah tanah. Namun Hamas masih mampu melancarkan serangan pada 7 Oktober melalui darat, udara, dan laut. Richmond Barak mengatakan, diperlukan pendekatan holistik yang menggunakan kecerdasan visual, pemantauan perbatasan, dan bahkan meminta warga sipil untuk mewaspadai segala hal yang mencurigakan. Richmond Barak mengatakan, tidak ada solusi yang sangat mudah untuk menghadapi ancaman terowongan. Tidak ada Iron Dome untuk terowongan. 9. Memiliki banyak pintu dan membingungkan. Karena terowongan ini bersifat rahasia, banyak para pakar dan ahli strategi militer yang memperkirakan jumlah pintu dari terowongan Hamas mencapai 1.300 buah. Ada pula yang mengatakan jumlahnya sampai 2.500 buah. Selain jumlahnya yang sangat banyak, terowongan ini juga berbentuk seperti labirin-labirin yang bisa membuat orang bingung jika baru pertama kali masuk ke dalamnya. Dan bahkan dikatakan, terowongan ini bisa membuat orang tersesat di dalamnya. 10. Dibangun bukan untuk pertahanan. Terowongan ini tidak dimaksudkan untuk pertahanan atau infiltrasi di belakang garis musuh. Terowongan ini didesain untuk mengangkut pasukan dan peralatan secara rahasia antar daerah di bawah tanah. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kemampuan penjajah untuk mendeteksi mereka dari jarak jauh, mempertahankan kejutan pasukan, dan membuat pasukan musuh lengah. Terowongan ini juga didesain khusus untuk menyerang. Bradley Bowman mengatakan, menurutnya, terowongan itu bisa menjadi sebuah mimpi buruk bagi pasukan Israel yang sedang menyerang. Bayangkan, Anda pergi ke suatu lingkungan, lalu tiba-tiba beberapa pasukan musuh muncul di belakang Anda, dan sebelumnya tidak ada pasukan musuh di sana. Itu semacam mimpi buruk bagi pasukan penyerang. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.